Selamat pagi untuk kita semua, khususnya dari kami yang berada di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Dan sebentar lagi kita akan belajar. Kita akan serahkan segalanya kepada Tuhan. Selamat belajar ya. Baik anak didik kami, materi yang kita pelajari untuk hari ini yaitu bab 6 bagian A, pemenuhan janji Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Semoga melalui pelajaran agama ini kami semakin mengenal Yesus Kristus, Putramu sebagai pemenuhan janji Allah kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, langsung kita belajar. Marilah kita mendengarkan bacaan melalui video berikut ini. Kelahiran Raja Damai, Yesaya 9 ayat 1 sampai 9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa Israel mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik anak didik kami, kita lanjutkan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke anak-anak, kita masuk pendalaman materi. Teks-teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi. Jauh sebelum kelahiran Yesus, kedatangan Mesias telah lama dinantikan oleh umat Israel. Janji Allah untuk mengutus Mesias, yaitu Putra Allah, terpenuhi di dalam diri Yesus. Baik, sekarang kita harus paham apa itu arti janji. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Nah, Allah telah menepati janjinya dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Sedangkan Mesias berasal dari bahasa Ibrani. Masiah berarti yang diurapi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah telah memenuhi janjinya melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Yesus adalah Putra Allah yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Maria menerima tugas dari Allah menjadi bunda Tuhan. Maria sepenuhnya menyerahkan diri pada panggilan Allah dan sekaligus menerima tugas untuk menjadi ibu penyelamat manusia dengan penuh sukacita meskipun menghadapi banyak tantangan di kemudian hari. Allah menjanjikan keselamatan bagi kita melalui kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia hidup bersama kita. Kesetiaan Allah terhadap manusia tidak tergantung pada kesetiaan manusia kepada Allah. Artinya, Allah tetap setia kepada manusia karena kasihnya tanpa syarat walaupun manusia sendiri sering tidak setia kepadanya. Kesetiaan itu tampak dari segala rahmat yang kita nikmati dalam hidup sehari-hari. Pemenuhan janji Allah adalah melalui penebusan Yesus atas dosa-dosa kita melalui kerelaannya di paku salib. Salib menjadi lambang kemenangan bagi pengikut Kristus termasuk kita. Kita hendaknya
menanggapi Allah yang telah memenuhi janjinya dengan penuh syukur dan setia pada tugas kita masing-masing. Contohnya, jika kamu sebagai pelajar, rajinlah belajar dan hormatilah orang tuamu dengan sepenuh hatimu. Baik anak didik kami, sampai di sini dulu pelajaran yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran ini. Nah, kerjakanlah PR berikut ini. 1. Apakah arti janji? 2. Tuliskanlah kabar apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. 2. Penutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pelajaran agama hari ini. Semoga pelajaran yang baru kami pelajari semakin menambah iman dan kesetiaan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.